konselor anak usia dini. Modal konselor anak usia dini. Yang pertama, modal umum. Adanya pemahaman komprehensif tentang konseling untuk anak. Konseling pada anak adalah proses pemberian bantuan pada anak yang ditujukan untuk membantu anak dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Metode yang digunakan tentu mengikuti berbagai macam proses konseling yang sesuai dengan karakteristik anak. Dalam menjalankan proses konseling, konselor harus mempunyai ide yang jelas, sehingga tujuan diadakan proses konseling tercapai. Pencapaian selain didasari dengan ide yang matang, faktor terpenting yang utama harus dibentuk dengan baik adalah menemukan cara pendekatan dengan tepat dengan anak-anak sehingga anak percaya dengan hubungan antar konselor dan anak dapat berjalan baik. Jika hal ini terjadi, kemungkinan yang harus kita hadapi adalah anak akan diam, mudah bosan, ataupun menimbulkan reaksi-reaksi emosi yang tidak diharapkan, sehingga apa yang diharapkan dalam pertemuan tidak tercapai. Masa kanak-kanak ini terbentuk dari proses pertumbuhan fisiologis dan fisiologis yang terus-menerus dalam tahap belajar menuju masa selanjutnya. Adapun modal khusus yang harus dimiliki seorang konselor, yang pertama, pemahaman mendalam tentang dunia anak yang dihadapi. Yang kedua, kepribadian konselor haruslah terintegrasi dengan baik, jujur, konsisten, stabil, dapat beradaptasi, sehingga kepercayaan diri konselor dalam menjalankan proses konseling dapat terbentuk. Kepribadian ini akan memotivasi timbulnya pemahaman-pemahaman yang baik akan dunia anak, sehingga lingkungan yang dibutuhkan anak-anak dapat terbentuk. Yang ketiga yaitu menjaga kedekatan dan hubungan yang baik dengan anak-anak. Yang keempat, adanya penerimaan yang tulus. Hal ini dapat dilihat dari sikap baik verbal maupun non-verbal. Dalam menghadapi anak-anak tanpa melihat atau mendiskriminasi adanya keterbatasan pada diri anak-anak, perlu mendapatkan penerimaan yang positif dari konselor dengan menghargai sebagai individu yang unik. Yang kelima yaitu tidak mereaksi anak secara emosional. Berikan sikap kasih sayang yang hangat dan ramah pada anak-anak sehingga anak pun dapat merasakannya. Keterampilan yang harus dimiliki selama proses konseling berlangsung. Ada beberapa macam keterampilan dasar konseling. Yang pertama, attending. Attending merupakan sebuah keterampilan berupa pemberian perhatian secara fisik kepada konseling. Keterampilan ini dapat meliputi gerakan tubuh, tatapan mata, lingkungan nyaman, dan interaksi yang tidak berlebihan. Nah, yang kedua, empati. Empati merupakan kemampuan untuk memahami orang lain sebaik dirinya sendiri. Empati juga berbeda dengan simpati. Simpati merupakan suatu keterlibatan psikis atau emosi yang berlebihan kepada orang lain. Nah, yang ketiga, bertanya. Bertanya terbagi menjadi dua, yaitu tertutup dan terbuka. Terbuka merupakan pertanyaan yang memungkinkan orang yang ditanya akan memberikan jawaban secara luas. Contohnya, cita-cita kamu bagaimana? Apa cita-cita kamu? Nah, yang kedua, tertutup. Tertutup merupakan pertanyaan yang memungkinkan orang yang ditanya akan memberikan jawaban yang sangat sempit. Contohnya, pertanyaan yang sempit itu contohnya jumlah saudara kamu berapa? Nah,
4. Konfrontasi. Tentunya dalam proses konseling sering kita temukan hal-hal atau kata-kata yang saling bertentangan antara apa yang dikatakan pertama dan apa yang dikatakan kedua, bahkan ketiga dari konseling. Nah, di sini konselor harus peka. Konfrontasi merupakan keterampilan konselor secara sadar untuk mengemukakan kembali dua buah pertanyaan atau lebih saling berbeda atau bertentangan yang disampaikan oleh konseling. Biasanya, keterampilan ini ditandai dengan kata-kata tadinya kamu mengatakan tapi sekarang. 5. Geniung merupakan perilaku jujur terhadap pikiran dan perasaan yang sedang dirasakan yang diwujudkan melalui perkataan dan tingkah laku apa adanya. Misalnya, Bapak kira kamu lebih menyayanginya. 6. Prapase merupakan suatu keterampilan dasar dalam konseling yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara pribadi. Tujuan dari prapase adalah menyampaikan kepada konseling bahwa konselor bersama dan berusaha memahami konseling. Keterampilan prapase adalah suatu keterampilan dasar dalam konseling yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara pribadi. Esensi dari keterampilan ini adalah pengunggalan kata-kata atau pemikiran-pemikiran kunci dari klien yang dirumuskan oleh konselor sendiri. Maksud dari kegiatan prapase adalah 1. Menyampaikan kepada klien bahwa konselor bersama klien dan konselor berusaha memahami apa yang dinyatakan klien. Nomor 2. Mengkritifikasi komentar klien dengan lebih singkat sehingga membantu mengarahkan mewawancarai. Dan 3. Memberi peluang untuk memeriksa kecermatan prestasi konselor. Kegiatan prapase bukan merupakan upaya untuk membaca apa yang terlintas di benak, tetapi suatu bantuan untuk memperoleh klarifikasi tambahan yang cermat. Cara memprapase adalah sebagai berikut. A. Dengarkan pesan utama klien. B. Nyatakan kembali kepada klien ringkasan pesan utama secara sederhana dan singkat. C. Amati pertanda atau meminta respon dari klien tentang kecermatan prapase.